Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan memulai pembelajaran matematika kelas 7 ya. Pertemuan berikutnya yang kedua tentang himpunan. Teman-teman silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengenal jenis-jenis himpunan, himpunan yang sama dan ekuivalen, dan himpunan semesta. Ya, teman-teman, ayo kita fokus ke layar laptop atau gadgetnya masing-masing. Pertama, jenis-jenis himpunan, yaitu yang pertama himpunan terhingga ya. Kita ini jenis-jenisnya berdasarkan jumlahnya. Himpunan terhingga yaitu himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Contoh, himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti dibatasi maksimal paling besar adalah 10 ya. Nah, himpunan bilangan prima itu sendiri adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya, tapi dibatasi sampai maksimal 10. 10 tidak termasuk prima ya. Jadi ini anggotanya terbatas. Selanjutnya, deretan anggota ini dibatasi oleh angka 99. Atau jika kita tulis sifatnya yaitu bilangan ganjil yang kurang dari 100 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Yang kedua, himpunan tak terhingga. Namanya tak terhingga berarti dia jumlah anggotanya tidak terbatas, banyak sekali, bahkan kita tidak bisa tentukan maksimalnya berapa. Contoh, bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini termasuk bilangan asli ya, dan tidak ditentukan batasnya, maka dia menjadi tak terhingga anggotanya, entah sampai berapa. Ya, itu contohnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah jenis-jenis himpunan kosong ya, himpunan kosong. Kenapa kosong? Karena himpunan ini tidak memiliki anggota. Ya, makanya ditulisnya dengan lambang atau notasi kurung kurawal yang tidak ada isinya, atau 0 dicoret. Kenapa tidak begini Bu? Nah, kalau ini tidak bisa ya, karena ini dianggap punya anggota angka 0. Berarti satu anggota ya. Berbeda dengan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong ya benar-benar nggak ada anggotanya ya. Jadi kosong di dalamnya. Contoh, himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60. Nah, kita tuliskan teman-teman bilangan dari 50 dan 60. Berarti 50 dan 60-nya tidak termasuk ya. Yaitu 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nah, di sini ternyata tidak ada bilangan kuadrat. Ini semua bukan bilangan kuadrat ya. Artinya apa? Himpunan A ini kosong, tidak ada anggotanya ya. Selanjutnya, himpunan manusia yang pergi ke Pluto. Nah, sampai saat ini belum ada manusia yang pergi ke Pluto ya. Jadi himpunannya kosong atau tidak ada anggotanya. Baik teman-teman, mari kita simak sekarang contoh soal berikut. Termasuk jenis apakah himpunan berikut? Apakah himpunan terhingga, tak terhingga, atau himpunan kosong? Mari kita simak pertanyaan nomor 1. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 5. Nah, kalau kita tulis himpunan bilangan prima, itu kan banyak ya teman-teman. Tapi ini yang diminta yang habis dibagi 5. Maaf, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ya. Yang habis dibagi 5 yang mana? Ya, yang bisa dibagi 5, yaitu angka 5 saja. Nah, berarti ini kan anggotanya 5 ya. Artinya apa? Dia ada anggota dengan berjumlah 1 ya. Jadi dia termasuk yang mana? Terhingga, tak terhingga, atau kosong. Nah, karena dia anggotanya ada 1, jadi dia terhingga ya teman-teman ya.
Berarti contoh yang kedua, himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100. Nah, bilangan ganjil yang lebih dari 100. 101 ya kan? 103, 105, 107 dan seterusnya. Kita nggak tahu sampai berapa karena di sini tidak dibatasi teman-teman, tidak ada batasnya ya. Artinya apa? Ini berarti himpunan tak terhingga ya. Nah, selanjutnya C bilangan prima lebih besar dari 3 dan genap. Nah, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yang ditanya yang lebih besar dari 3. Berarti ini enggak ya. Nah, dan genap. Apakah ada yang genap? 5 ganjil, 7 ganjil, 11 ganjil, 13, 17 ganjil dan seterusnya ganjil semua. Artinya apa? Tidak ada yang angkanya genap bilangan prima itu. Hanya ada 2, itu pun kurang dari 3 ya. Artinya NC ini tidak ada anggotanya ya. Atau himpunan kosong. Oke, baik. Selanjutnya yang bagian nomor 4. D bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Antara 4 dan 9 itu ada angka 5, 6, 7, 8. Dan kesemuanya ini bukan bilangan kuadrat teman-teman ya. Artinya apa? ND atau jumlah anggota D kosong. Tidak ada ya himpunan kosong. Yang kelima yang terakhir. Himpunan E, X sedemikian 0 kurang dari X kurang dari 2, X bilangan rasional. Apa itu rasional? Rasional adalah bilangan pecahan teman-teman ya. Bilangan pecahan. Sekarang kita cek. Antara angka 0 dan 2 ada angka, kalau kita buat baris seperti ini ya, tapi 0 dan 2 nya tidak termasuk. Kenapa? Karena dia antaranya, bukan kurang dari sama dengan ya, tapi ini antaranya yang tidak termasuk 0 dan 2 nya, berarti tengah-tengah. Jika ini bilangan rasional atau bilangan pecahan, kan bisa jadi 1/100 itu pecahan ya, 1/10 itu pecahan ya. Nah, bahkan 1/1000 pecahan, 1/1 juta, 1/1 miliar itu juga pecahan teman-teman, termasuk antara 0 sampai 2. Jadi artinya apa? Himpunan E ini tidak terbatas jumlahnya ya, banyak sekali, tidak terbatas ya, tak terhingga. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Baik, kalau sudah paham, insya Allah kita lanjutkan. Himpunan yang sama dan ekuivalen. Himpunan dikatakan sama jika isi anggotanya sama persis ya. Sama, kembar identik. Contohnya teman-teman beli seragam sekolah yang ukurannya L. Modelnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama ya. Dan berikutnya adalah himpunan yang dikatakan ekuivalen. Dua buah himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggotanya sama namun isinya tak harus sama. Jadi teman-teman bisa bayangkan apabila teman-teman membeli pakaian, ukurannya berbeda ya. Ya. Jadi walaupun modelnya sama tapi ukurannya berbeda, nah itu yang dikatakan ekuivalen. Baik, contohnya seperti ini. A yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kita tahu kalau bilangan dimulai dari angka 0 berarti dia termasuk bilangan cacah ya. B, huruf vokal. Huruf vokal itu kita tahu ya. Anggotanya A, I, U, E, O. Oh ya, di sini boleh tuliskan jumlahnya ya. Jumlah anggotanya A, I, U, E, O ada 5. Dan juga NA, jumlah anggotanya juga ada 5. Nah, selanjutnya C, 5 bilangan cacah pertama. 5 bilangan cacah pertama, tentu teman-teman tahu bahwa bilangan cacah itu mulai dari angka 0 ya. Ibu lihat buat anggotanya.
1, 2, 3, 4. Cukup sampai 4. Kenapa? Cukup sampai 4 karena yang ditanya 5 bilangan saja. Ya, berarti jumlah anggota NC adalah 5 juga. Selanjutnya, 5 bilangan asli pertama. Nah, kita jabarkan menurut anggotanya bilangan asli mulai dari 1 ya. 5 bilangan berarti sampai angka 5. Nah, berarti ND yaitu 5. Sekarang perhatikan teman-teman. Manakah yang himpunannya sama atau sama persis? Yang himpunannya sama adalah himpunan A dan C ya. Sama persis. Anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 5. Nah, sekarang yang mana yang ekuivalen? Ekuivalen itu yang sama jumlah anggotanya saja ya, jumlah anggotanya yang sama ya. Isinya tak harus sama. Kebetulan yang A ada 5 anggotanya. Yang B ada 5, C ada 5, D ada 5. Artinya himpunan A, B, C, D semuanya saling ekuivalen ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman. Kalau begitu sekarang kita lanjutkan himpunan semesta ya. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta sama dengan semesta pembicaraan atau himpunan universum. Lambangnya S. Jadi kalau nanti teman-teman belajar diagram Venn, di sini ditulisnya S, artinya himpunan semesta. Contohnya teman-teman, contohnya seperti ini. Ayam, burung, bebek, angsa. Ya. Himpunan yang bisa menjadikan ayam, burung, bebek, angsa adalah contohnya hewan, nama-nama hewan ya. Atau bukan nama-nama hewan apa? Hewan. Nah, ya. Hewan pemakan segala ya. Kenapa segala? Karena kan ayam makan cacing, makan biji-bijian, makan beras ya. Burung juga suka makan cacing, bebek ya, angsa ya. Nah, hewan pemakan segala. Kalau dikerucutkan lagi, ini anggotanya adalah A. A itu adalah hewan berkaki 2. Ya. Ibu lihat beri contoh lagi ya teman-teman. Misalnya salah satu contohnya adalah himpunan B misalnya ya. Ada apa ya? Misalnya ada kuda, ada sapi, ada apa lagi ya? Kuda, sapi, kambing. Nah, teman-teman ya. Himpunan semesta yang mungkin apa? Yang mungkin adalah hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4. Nah, yang spesifik dari himpunan B ini adalah hewan berkaki 4 herbivora. Jadi kalau di himpunan B ini lebih tepatnya adalah hewan berkaki 4 herbivora. Gitu. Nah, jadi himpunan semesta ini bisa mencakup semua anggota B. Begitu ya teman-teman kira-kira ya. Insya Allah bisa kita pahami ya. Nah, teman-teman mari silakan dikerjakan buku paketnya ya. Halaman 84, nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Setelah itu dikumpulkan di Padlet bagian himpunan yang kedua ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.